Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Ahmaduhu ala kulli halin hamdan yuqabilu ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yusawi ziyadata ni'amihi fil hali wal ma'al. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul manni wal ifdal. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para mustami'in rahimakumullah, kita akan lanjut ngaji kita pada kitab Mirqatus Su'udit Tahqiq Tasdiq dalam syarah kitab Sulamut Taufiq. Syarah ini dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Adapun kitab Sulamut Taufiq itu sendiri dikarang oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita akan lanjut pada pertemuan yang ketiga agar lebih nyambung dari kalimat al-wajibu. Maka sebelum saya lanjut, kutipan sebelumnya dari syarah kitab ini adalah, jadi ini kitab ya sebuah materi pokok yang ada dalam hati pengarang. Adalah bagian yang kecil ya, mungil, yakni sesuatu yang kecil tapi bagus. Harapan beliau mudah-mudahan memudahkan, yakni diberikan kemudahan terhadapnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi setiap orang yang ingin mendapatkannya dalam memahami isinya dan mengamalkan tuntunannya tentang sesuatu, tentunya itu yang ingin didapat oleh para muhibbinnya, yakni dalam menjelaskan perkara yang wajib untuk mempelajarinya dari orang yang sudah mengerti, dan juga wajib mengajarkannya kepada orang yang belum mengerti, dan juga wajib beramal dengannya berupa mematuhi perintah dan menjauhi larangannya bagi orang yang istimewa dan orang awam, yakni orang yang mengerti dan orang yang belum mengerti. Wal wajibu, dan adapun yang wajib, min haitsu wasfuhu bil wujubi ma wa'adallahu fa'iluhu bis-sawabi wa tawa'ada tarikuhu bil iqabi. Wal wajibu, dan adapun yang wajib, min haitsu wasfuhu, dilihat dari sudut suatu perkara yang disifati bil wujubi dengan ketentuan wajib, ma ialah sesuatu wa'adallahu yang telah berjanji Allahu, siapa Allah, fa'ilahu terhadap pelakunya, bithawabi dengan mendapatkan pahala, wa tawa'ada dan mengancam siapa Allah Subhanahu wa ta'ala tarikohu akan orang yang meninggalkannya bil iqabi dengan siksaan. Nyambung pada kalimat sebelumnya, banyak orang muhibbin beliau ingin mengetahui apa sih yang harus dilakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dituangkan dalam kitab ini tentang amal-amal yang memang harus dilakukan oleh seorang hamba, kemudian yang dilarang untuk mempelajarinya dan mengajarinya.
Kemudian berikutnya ai bistihqaqil iqabi fala yunafil afwa. Maksudnya yang tadi disebutkan itu terhadap perkara yang wajib adalah sesuatu ketika yang wajib itu dilakukan, maka Allah akan menjanjikan kepada pelakunya dengan pahala dan mengancam bagi orang yang meninggalkan kewajiban itu dengan siksaan. Ai maksudnya bistihqaqil iqabi, dengan keberhakan mendapatkan siksaan. Fala yunafi, maka tidak meniadakan siapa Allah al-afwa terhadap pengampunan. Artinya definisi tersebut tidak meniadakan akan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika yang wajib itu ditinggalkan oleh seorang hamba. Wa yakfi fi sidqil wa'idi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi. Wa yakfi, dan cukup atau mencukupi, fi sidqil wa'idi, di dalam kebenaran atau realisasian ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, wujuduhu, apa terwujudnya siksaan itu, liwahidin, bagi salah satu minal usati, dari sekian banyak pendosa, ma'al afwi, disertai dengan atau dilakukan pengampunan an ghairihi, bagi yang lainnya. Wasammaituhu ail juz'al latifah, wasammaituhu, dan aku menamaihu pada syarah atau komentar ini, ai maksudnya al juz'al latifah, yakni risalah yang mungil ini, sulamat taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiqi, dinamakan dengan nama kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiqi. Ini komentar, ini adalah bahasa dari pengarang kitab Sulamut Taufiq, memberikan nama Sulamut Taufiq itu. Ay ala tariqil haqqi bil iqan, artinya yakni ala tariqil haqqi, menurut cara-cara yang benar, bil iqani, dengan keyakinan yang penuh. As'alullah al-karimah ailladzi la yajuzu ayyun saba ilaihi bukhlun. As'alullah, aku bermohon Allah kepada Allah, al-karimah, yang maha dermawan, ai yakni alladzi la yajuzu, zat la yajuzu, yang tidak mungkin, tidak boleh, ya, ayyun sabah, apa supaya dikaitkan atau mengaitkan, ya, ilaihi, kepada Allah, zat Allah, bukhlun, apa sifat kikir. Artinya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dermawan. Maha dermawan itu bagi Allah, ya, kebalikannya adalah la yajuzu ayyun saba ilaihi, tidak bisa disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukhlun, apa sifat kikir, di antara sifat yang wajib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyaj'ala dzalika, apa permintaan beliau pengarang kitab Sulamut Taufiq ini? Ayyaj'ala dzalika, akan supaya menjadikan siapa Allah, dzalika, terhadap matan kecil itu, ail juz'al latifah shadiran minhu, ai artinya al juz'a, bagian, al latifah, yang lembut, ya, yang mungil, ya, shadiran, sebagai hal yang muncul atau terilhamkan, minhu, dari Allah Ta'ala, minhu Ta'ala, dari Allah Ta'ala,
la min hadzin nafsi ka talabil madhi minan nas. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la min hadzin nafsi, bukan dari dorongan hawa nafsu. Katolabil madhi, seperti mencari pujian, minan nasi, dari manusia. Jadi minta beliau itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada risalah yang kecil ini berupa sodiron, ya, dapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari apa? Hawa nafsu, bukan karena dorongan hawa nafsu, seperti mencari pujian daripada manusia. Wa ikhlasan lahu ta'ala, wa ikhlasan, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, la liriyain wa syahwatin wa syuhratin, ya Allah, la liriyain, bukan karena ingin pamer, wa syuhratin, dan populer. Tapi namanya kitab-kitab klasik zaman dahulu itu banyak dikaji di dalam pesantren-pesantren. Secara tidak langsung syuhrahnya ini sudah ada, tapi tidak ada kalimat riya, ya. Terkenal populernya itu sudah ada di pesantren-pesantren. Wa mahabbatan fihi ta'ala, dan karena cinta fihi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rugbatan fima indahu minats thawabi, ini membuat beliau mengarang itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diulang-ulang itu, ya. Wa rugbatan, dan juga karena apa? Gemar, ya, fima, pada sesuatu, indahu, yang di sisinya Allah, yang berada di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala, minats thawabi, berupa ganjaran pahala. Jadi beliau itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan matan kecil itu, yakni risalah yang mungil itu, sebagai hal yang muncul atau terilhamkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari dorongan hawa nafsunya beliau seperti mencari pujian daripada manusia. Kemudian juga supaya ada keikhlasan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin pamer dan populer, dan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga karena gemar pada semua yang berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu yang beliau gemari, yang beliau inginkan itu berupa ganjaran dan juga pahala. Waraji'an wa wasilan ilaihi ta'ala bil qabul, waraji'an, dan sebagai hal yang kembali, wawasilan, dan sampai, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bil qabuli, dengan mendapat penerimaan atau pengijabahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari seorang hamba, dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ilham. Kemudian ilham tersebut diamanahkan kepadanya dengan baik, beliau niatkan untuk yang baik, dan itu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu dia akan mendapatkan pahalanya. Wa mujiban bikasril jimi, ay mu'dzinan wa sababan lil kurbi. Wa mujiban, dan menjadi penyebab, bikasril jimi, lafadz mujiban dibaca kasrah huruf jimnya, ai mu'dzinan, maksudnya yang menghantarkan, wasababan, dan sebagai pemberi akibat, lil kurbi, untuk semakin dekat kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ai husnil marja'i wal munqalabi, ai maksudnya yakni husnil marja'i, sebaik-baik tujuan kembali, wal munqalabi, dan berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazulfa ail kurbi wal irtifa'i, wazulfa, dan menempati dimensi terdekat, ail kurbi, yakni adalah dekat, wal irtifa'i, artinya kurbi ini kedudukan yang terdekat, ya, wal irtifa'i, dan tinggi.
wahada atfun muradifun ladaihi. Wahada dan rangkaian atof maktuf ini ya, adalah atof muradif. Muradif itu persamaan kata. Ladaihi di sisinya, ay indahu ta'ala yaumal qiyamah. Artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi karangan beliau ini secara global ingin menjadi hal sesuatu yang bermanfaat, menambah derajat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan mendapatkan pahala atas apa yang beliau lakukan. Ini harapan yang beliau inginkan sebagai apa namanya, jariah ya, amal jariahnya. Kita lanjut, wa ayyuwaffiqa ayyusaddida man wafaqa ay ittala alaihi ayil juz'il latifi. Wa ayyuwaffiqa, dan semoga Allah memberi pertolongan, ayyusaddida yakni memperbaiki, man kepada siapa saja, wafaqa yang mencermati, ay ittala'a yakni mengkaji, alaihi atas kitab tersebut, ail juz'il latif yakni kitab yang kecil dan elok ini. Lil amali bimuqtadahu, untuk mengamalkan sesuai dengan tuntunannya. Jadi harapan beliau begitu. Ai bimatlubihi wa madlulihi ka'ada'il wajibati wa tarkil muharramat. Jadi dengan karangan kitab ini apa yang dimaksud untuk mengamalkan sesuai dengan tuntunannya? Ai yakni bimatlubihi, sesuai dengan tuntunan, wa madlulihi dan ditunjukkan olehnya, ka'ada'il wajibati seperti pelaksanaan semua yang wajib, wa tarkil muharramati dan meninggalkan semua yang diharamkan. Summa taraqqiya bitawaddudi ay bitahabbubi bin nawafili. Summa taraqi, kemudian menanjak perlahan, bitawaddudi dalam rasa cinta, ay bitahabbubi yakni rasa cinta, rasa sangat suka, bin nawafili dengan perkara-perkara sunnah. Jadi ketika memang seorang hamba itu mengamalkan dengan baik terhadap suatu yang wajib, kemudian meninggalkan suatu yang haram, diharapkan di situ juga akan tumbuh rasa cinta terhadap yang sunnah-sunnah. Karena yang sunnah itu menandakan seorang hamba yang ikhlas. Yang wajib memang tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, yang sunnah juga tuntutan, tetapi tidak terlalu menekankan pada harus melakukan ketika pada hal yang sunnah. Akan tetapi sunnah itu adalah bentuk keikhlasan seorang hamba ketika melakukannya. Jam'u nafilatin, lafadz nawafil itu adalah jamak daripada mufradnya nafilatun gitu. Nafilah itu wahya ismun lima syuri'ah ziyadatan anil faraid. Nah, apa nawafil itu? Nafilah itu adalah ismun, satu nama ya, sebutan ya, artinya bagi suatu ya, syuri'ah ya, yang disyariatkan. Apa ma atau nama nafilah sunnah itu? Ziyadatan, sebagai tambahan, anil faraidi, dari hal-hal yang wajib atau fardu. Wa huwa al-musamma bil mandubi, kemudian juga al-mustahabbi wa tatawwu'i. Macamnya nafilah itu ada al-musamma yang dinamakan bil mandubi dengan mandub, kemudian ada mustahab ya, wa tatawwu juga ada namanya tatawwu. Ini semuanya adalah kalimat yang disematkan pada sesuatu yang sunnah. Liyahuza ay liyajma'a hubbahu ta'ala kalutfihi wa qabulihi. Liyahuza, supaya dapat memperoleh siapa hamba ya, hubbahu
akan cintanya Allah Subhanahu wa taala, yakni supaya ia dapat meraih hubbahu, akan cintanya Allah Subhanahu wa taala, kalutfihi, seperti kasih sayangnya Allah, wa qabulihi, dan penerimaannya Allah Subhanahu wa taala, wa walahu taala ay nusratuhu wa qurbuhu, ay nusratahu wa qurbahu, wa walahu, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ay nusratahu, yakni mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa qurbahu, dan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wala yazalul abdu, berarti hadis qudsi ini, yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsnya apa? Wala yazadul abdu, tak henti-hentinya seorang hamba, yataqarrabu, mendekat siapa seorang hamba, ilayya, kepadaku, bin nawafili, dengan melakukan amal-amal sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku mencintai hamba itu. Fa'idha ahbabtuhu, maka apabila aku mencintaihu kepada hamba, kuntuh, maka ada siapa saya, sam'ahu, ialah sebagai pendengarnya, alladhi yasma'u, yang yasma'u, mendengar siapa Allah, bihi, dengan abdun, wa basarahu, dan melihat siapa Allah, dan sebagai penglihatannya, alladzi yabsuru bihi, yang ia melihat dengannya, walisanahu alladzi yantiqu bihi, dan sebagai lidahnya, yantiqu bihi, alladzi yantiqu bihi, yang ia berbicara dengannya, wayadahu, dan sebagai tangannya, allati yabtishu biha, dan sebagai tangannya, allati, yang yabtishu, bertindak, biha, siapa hamba, biha, dengan allati yada, artinya wa basarahu, dan melihat gitu siapa Allah, gitu ya. Kemudian lanjut, wa rijlahu, dan sebagai kakinya hamba, allati, yang yamshi, berjalan, siapa allati rijlah, biha, dengannya rijlah. Fa makna kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, makna dari apa pemaknaan ya, kuntu, saya, sam'ahu, sebagai pendengarnya, alladhi yasma'u bihi, yang mendengar dengannya, ai kuntu hafidhan lisam'ihi fala yasma'u illa ma ardahu. Maksudnya dalam syarah ini, apa yang dimaksud, diriku ini sebagai pendengarnya, yang mendengar dengannya. Maksudnya adalah kuntu, diriku, hafidhon, itu Allah maksudnya, hafidhon, sebagai pemelihara, lisam'ihi, bagi pendengarannya. Fala yasma'u, sehingga seorang hamba tidak mendengarkan, illa, kecuali mendengarkan dia, ma, terhadap sesuatu, ardahu, yang aku ridahu kepada ma. Ketika sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi semuanya itu ada Allah, begitu. Semuanya itu ada Allah. Ingin mendengarkan, ya itu diperdengarkan, didengarkan dengan baik. Tapi di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga. Wa hakadha ma ba'dahu, dan begitu juga penjelasan setelahnya, artinya seperti penglihatan. Jadi Allah akan, maksudnya kuntu hafidhon libasorihi,
fala yabsuru illa ma ardah. Jadi ma ba'dahu itu penjelasannya begitu. Jadi aku, kata Allah, hafidun, akan menjaga li basarihi, pada pandangan seorang hamba itu, fala yabsuru, maka dia tidak akan melihat illa terhadap sesuatu, kecuali terhadap sesuatu ma ardahu, yang aku ridhoi. Kemudian lisanahu kuntu hafidun lilisanihi, gitu. Saya yang menjaga lisannya sehingga dia tidak bisa berucap kecuali berucap dengan sesuatu yang diridhoi. Kemudian tangannya saya yang akan menjadi penjaga daripada tangannya ketika dia ingin bertindak, bertindaknya itu sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakinya melangkah, Allah sebagai penjaganya, dan kaki itu tidak akan melangkah kecuali dilangkahkan kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan bisa seperti itu? Kalau memang seorang hamba banyak melakukan hal-hal yang sunnah, kemudian Allah mencintai karena kesunahannya, karena keikhlasannya. Tadi di awal disampaikan bahwa hal yang sunnah itu adalah bentuk suatu keikhlasan dari seorang hamba. Waradu'an, radhiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho, mereka pun juga ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua tingkah lakunya itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarrarahu lana syekhuna Ahmadun Nahrawiyuh. Qarrarahu, telah menetapkan, demikian yang sudah dijelaskan maksudnya. Lana, kepada kami, syekhuna, siapa guru kami, Syekh Ahmad An-Nahrawi. Faslun, ini tentang apa nih? Tentang